Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, izin bertanya, bila dalam perjalanan, misal kereta api, kita tayamum untuk melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak qashar, apakah selesai duhur kita tayamum lagi sebelum kita melakukan sholat asar, atau cukup satu kali tayamum saja untuk 2 kali sholat? Ya, pertama, kita harus pahami dulu fungsi tayamum. Ya, tayamum itu persis seperti wudhu. Dia menghilangkan hadas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim. Kata Nabi, tanah itu, debu itu merupakan alat wudhunya orang Islam. Jadi air dan debu tanah itu wudu'ul muslim. Wadu'ul muslim itu alat sarana media wudhu. Wa illam yajidil ma'a asyrosinin. Sekiranya kamu tidak mendapatkan air 10 tahun, tiap bersuci kamu tayamum, maka itu diperbolehkan. Fa idza wajadal ma falyattaqillah. Tapi kalau kamu mendapatkan air, memungkinkan untuk berwudu, maka takwalah kamu kepada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan basuhlah anggota wudu itu dengan air yang kamu temukan. Jadi menurut hadis ini, as-sa'id wadu'ul muslim, bahwa yang namanya debu, tanah, itu menjadi alat wudu orang muslim. Berarti hadis ini mengatakan bahwa yang namanya tayamum itu persis seperti wudhu. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang ayat yang berbicara tentang tayamum, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak mau menyulitkanmu. Jadi kan ada yang kalau tayamum itu sampai harus bawa pasir ya, dipurulukin, ditaburkan gitu. Terus pasirnya harus dicuci dulu gitu. Ya tuh mendingan wudhu daripada nyari pasir terus dicuci, dijemur kan gitu. Kan tayamum itu pengganti wudhu yang lebih ringan. Kabayang Anda lagi sakit, kudu nyari tanah, terus tanahnya dicuci, ya kan gitu, dijemur, lalu baru digunakan untuk tayamum. Pokoknya tanah yang nempel, debu yang nempel di kereta, di pesawat, di dinding rumah sakit, di bantal, ya gitu, itu adalah bisa digunakan untuk tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kamu susah, walaki yuridu liyutahhirakum, tapi ingin kalian ini bersih. Annal badala lahu hukmul mubdal. Nah, hukum badal, hukum pengganti, sama dengan hukum yang digantikan. Jadi yang saya bilang tadi, berdasarkan hadis Nabi, ya, kemudian berdasarkan ayat surat Al-Maidah ayat 6, maka keluar satu kaidah, annal badala lahu hukmul mubdal, bahwa hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan. Hukum pengganti tayamum sama dengan yang digantikan, yaitu wudhu. Sekarang saya ingin tanya, kalau Anda wudhu, ya, sholat duhur, nah, udah gitu Anda jamak dengan sholat asar, harus wudhu lagi nggak? Saya ingin tanya. Tidak perlu kalau tidak batal, benar nggak sih? Kecuali batal. Saya jamak duhur asar, normal. Saya berhenti di rest area, saya wudhu, air berlimpah, saya wudhu, kan gitu. Lalu saya sholat duhur. Nah, begitu selesai duhur, saya asar. Pertanyaannya, saya wudhu lagi nggak? Tidak usah. Annal badala lahu hukmul
mabdal. Sesungguhnya hukum badal, hukum yang menggantikan yaitu tayamum, sama persis dengan wudhu. Berarti kesimpulannya, Anda kalau tayamum, satu tayamum bisa untuk 2 sholat. Tayamum untuk duhur, lalu masuk ke asar. Tidak perlu tayamum lagi kalau tidak batal. Ya kecuali kalau Anda batal, tayamum lagi gitu loh. Kenapa? Annal badala lahu hukmul mubdal. Badal suatu hukum sama persis seperti hukum yang digantikannya. Hukum tayamum ya, yang merupakan pengganti wudhu sama persis seperti wudhu gitu. Ya, teman-teman sekalian, itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa satu tayamum bisa digunakan untuk beberapa sholat selama tidak batal. Persis seperti wudhu. Satu wudhu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat selama tidak batal. Itu dalil-dalil yang saya kemukakan ya. Wallahu a'lam bishawab.